Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besiti Mardiah. Saya sebagai guru MAPEL PKN. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara Indonesia. Ya, materi ini merupakan materi kelas 12 bab 1. Nah, sebelum memasuki kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia, kita membahas dulu apa arti warga negara. Ya. Jadi warga negara itu diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk. Nah, warga negara berasal dari dua kata, yaitu warga dan negara. Warga diartikan sebagai anggota atau peserta, sedangkan negara menurut Aristoteles adalah suatu politik yang mengadakan suatu persekutuan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan sebaik mungkin. Nah, begitulah pengertian dari warga negara. Nah, adapun pengertian warga negara menurut para ahli, salah satunya yaitu A.S. Hikam. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara sebagai terjemahan dari citizenship. Apa itu citizenship? Citizenship yaitu anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Nah, yang kedua, Kurniatmanto. Kurniatmanto mendefinisikan bahwa warga negara sebagai anggota negara yang memiliki kedaulatan, hak, dan kewajiban terhadap negaranya. Dan adapun dalam UUD RI tahun 1945 yaitu pasal 26 mengatakan berisi bahwasannya warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ya. Adapun kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam suatu politik tertentu. Jadi secara khusus negara yang dimaksud, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Nah, seorang warga negara Indonesia atau WNI, disingkat dengan WNI, yaitu adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia dengan dibuktikannya yaitu memiliki KTP dan NIK, nomor induk kependudukan. Dan adapun paspor sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Nah, untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara digunakan dua kriteria. Yang pertama, kriteria kelahiran, dan yang kedua, naturalisme atau pewarganegaraan. Nah, yang pertama, kriteria kelahiran. Kriteria kelahiran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut asas keibubapaan atau disebut juga dengan ius sanguinis, dan yang kedua menurut asas kelahiran atau disebut juga ius soli. Nah, sehingga kedua kriteria kelahiran ini dapat menimbulkan bipatrid dan patrid atau disebut juga dengan kewarganegaraan rangkap atau tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Nah, berhubungan dengan itu, maka untuk menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan dua stelsel kewarganegaraan. Nah, pelaksanaan kedua stelsel ini dibedakan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, stelsel hak opsi ialah hak untuk memilih kewarganegaraan yang disebut juga sebagai stelsel aktif. Nah, adapun hak repudisi ialah hak untuk menolak kewarganegaraan. Nah, disebut juga dengan stelsel pasif. Jadi ada dua stelsel ya. Yang pertama stelsel aktif dan stelsel pasif. Lanjut ya, yang kedua yaitu naturalisme atau pewarganegaraan. Nah, naturalisme atau pewarganegaraan ini adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, selanjutnya tentang cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, ini ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di dalam menentukan cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia ini
ditentukan oleh 4 hal. Gitu. Ada dengan 4 cara ya, 4 hal atau 4 cara, 4 bukti. Ada yang pertama itu, cara pertama itu lewat permohonan, kedua pernyataan, ketiga pemberian, dan keempat pernyataan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi bisa diulang ya, cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan itu ada 4 cara. Yang pertama permohonan, kedua pernyataan, ketiga pemberian, keempat pernyataan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia. Nah, yang pertama, permohonan. Permohonan itu adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, permohonan ini dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan tertentu. Jadi bagi siapa yang ingin menjadi warga negara Indonesia bisa mengajukan permohonan. Nah, namun hal itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama adalah telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat itu 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun paling singkat tidak berturut-turut. Nah, selain itu ada juga syarat yang lainnya adalah sehat jasmani dan rohani, dan dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima itu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun ataupun lebih. Jadi yang tidak mempunyai itu ya pidana, tidak mempunyai status pernah jadi masuk penjara atau menjadi narapidana. Nah, selanjutnya, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Jadi tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Kita harus memilih salah satu saja. Yang ketujuh mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang terakhir, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Itu adalah syarat-syarat dalam cara permohonan ya. Syarat-syarat untuk menjadi warga negara melalui cara permohonan. Yang selanjutnya adalah cara pernyataan. Jadi pernyataan yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia kepada pejabat yang berwenang. Nah, pernyataan dilakukan apabila yang bersangkutan juga sama syaratnya sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Paling singkat itu 5 tahun dan yang paling singkat lagi 5 tahun tidak berturut-turut. Sama ya seperti yang sebelumnya, syarat-syarat dari yang permohonan sebelumnya yaitu sudah tinggal selama 5 tahun berturut-turut atau paling singkat juga 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi itu pilihan. Kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Yang ketiga, ada cara pemberian. Nah, cara pemberian ini dapat diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden. Nah, namun Presiden ini juga harus memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Ya, contohnya itu seperti atlet-atlet bulu tangkis yang merupakan etnis keturunan karena telah berjasa mengharumkan nama Indonesia, maka diberikan kewarganegaraan Indonesia oleh pemerintah. Nah, seperti yang dulu-dulu itu Rudy Hartono, Lim Swee King, dan Ivana Lee. Nah, cara yang terakhir adalah pernyataan untuk memilih kewarganegaraan.
Ketentuan ini berlaku bagi anak yang memenuhi kriteria di bawah dan anak tersebut sudah berusia 18 tahun atau telah kawin. Nah, kriterianya ada beberapa ya, banyak. Yang pertama itu anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin, dan secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, setelah berumur 18 tahun atau sudah kawin, dia harus menyatakan memilih kewarganegaraan asing atau berkewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi ketika berumur 5 tahun atau belum mencapai 18 tahun, seorang anak masih diizinkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda ya. Tapi setelah dia menginjak usia 18 tahun atau sudah menikah, maka dia harus memilih salah satu kewarganegaraan, baik mau menjadi kewarganegaraan asing atau kewarganegaraan Indonesia. Nah, selanjutnya untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia juga diperlukan bukti-bukti sebagai berikut ya. Yang pertama, surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena kelahiran. Ya, ditandai dengan akte kelahiran ya. Selanjutnya, surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena pengangkatan adalah dengan kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing ya. Dan selanjutnya, surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena dikabulkannya permohonan adalah petikan keputusan presiden tentang permohonan tersebut tanpa si pemohon mengangkat janji atau sumpah setia ya. Selanjutnya, surat bukti kewarganegaraan bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan karena kewarganegaraan adalah dengan petikan keputusan presiden tentang kewarganegaraan yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia. Nah, jadi yang ketiga tadi perbedaannya tanpa pengangkatan sumpah dan janji setia, sedangkan yang terakhir ini dengan mengucapkan sumpah dan janji setia. Nah, adapun status kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, kehilangan status ini bisa saja terjadi. Nah, dengan beberapa hal, dengan beberapa alasan gitu. Jadi kehilangan status kewarganegaraan Indonesia bisa saja dicabut atau hilang begitu saja apabila hal-hal ini bisa terjadi, hal-hal yang terjadi, salah satunya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Jadi maksudnya di sini ketika dia sudah menjadi warga negara Indonesia tapi dia juga malah memperoleh kewarganegaraan asing. Nah, maka dengan itu status sebagai kewarganegaraan Indonesia bisa saja jadi hilang. Nah, selanjutnya tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan dapat kesempatan untuk itu. Jadi ada kesempatan untuk melepas tapi dia tidak ingin melepas sehingga menginginkan kewarganegaraan ganda, itu tidak bisa. Terus dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Nah, bertempat tinggal di luar negeri, selain itu dan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Selanjutnya, secara sukarela juga masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
Nah, itu jadi intinya kita tidak boleh mengangkat sumpah janji kepada negara asing. Apabila kita mengangkat sumpah dan mengucapkan janji kepada negara asing, otomatis kewarganegaraan Indonesia bisa hilang. Nah, tidak diwajibkan juga, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Nah, gitu. Jadi apabila dibuktikan bahwasannya dia masih tercatat menjadi penduduk negara asing, maka dengan begitu kewarganegaraan Indonesia bisa hilang. Kewarganegaraannya bisa hilang ya. Nah, selanjutnya, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin ya. Nah, begitulah pembahasan untuk hari ini, yaitu tentang warga negara, tentang hak-hak warga negara ya. Cara-cara menjadi warga negara, dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi warga negara, untuk mendapatkan kewarganegaraan. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.